Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Januari Kafirmansyah, NIM 18051204001 dari Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya sendiri merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang makin marak digunakan di masyarakat. Ciri-ciri cybercrime sendiri biasanya yang terjadi yakni pencurian data. Contohnya ya kayak foto-foto yang waktu kasusnya Ariel itu ya masalah. Lalu cyber terrorism, hacking dengan maksud buruk bukan ethical hacking. Lalu carding, defacing atau mengambil alih suatu web atau server atau ya macam-macam lah, pokoknya yang sebelumnya ada ada password untuk yang punya. Nah, passwordnya ini diambil lalu diubah sama dia, ya apa caranya aksesnya itu nggak bisa kembali ke yang punya gitu. Sama seperti cyber squatting dan cyber typo squatting. Hanya saja kalau cyber squatting dan typo squatting ini dia di web, jadinya mungkin suatu perusahaan atau orang memiliki blog atau web di mana webnya itu namanya rumit gitu ya. Lalu ada orang yang ingin meretasnya, itu menyamakan hampir mirip namanya. Nah, namanya ini cuman ditipukan berapa gitu, ada yang salah. Itu untuk yang typo squatting. Habis itu dari tiponya ini yang benar seperti ini, yang benar seperti ini. Contoh google.com kan GOOGLE. Nah, mungkin ada yang di luar sana yang mungkin contohnya meretas dengan typo squatting ini, yakni dia membuat GOOG.com, jadinya GOOG lalu I besar lalu E. Nah, I besar ini kan kayak L, mirip kan? Contohnya seperti itu. Habis itu dimirip-miripin itu dan mencari celahnya, akhirnya kebobol. Kalau yang cyber squatting ini web yang udah lama nggak diramut lalu diambil alih sama orang lain. Biasanya kayak gini nih. Lalu yang perusahaannya atau orang yang punya web ini aslinya mau ngambil web itu kembali, biasanya udah nggak bisa karena harganya sudah mahal. Biasanya dinaikin berapa ratusan dolar lah, mahal gitu. Lalu jenis yang berikutnya, penyebaran konten ilegal dan membuat atau menyebarkan malware atau virus komputer. Yang dulu terkenal itu sih kayak WannaCry. Ya, kayak gitu tuh. Oke, di sini saya buka Google dan mencari yang melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3. Dan saya menemukan di IDN Times, yakni terjerat UU ITE inilah mereka yang akhirnya masuk UI. Ada siapa saja ini? Ada Bu Prita Mulyasari. Kasusnya Prita Mulyasari di penjara karena curhat soal layanan RS Omni. Yang ini nanti akan saya jelaskan. Jadinya di sini nanti saya akan mengerucutkan dua kasus, di mana dua kasus ini nanti saya akan bahas lebih lanjut. Salah satunya adalah kasus Prita Mulyasari ini. Oke,
Lalu yang kedua, Buniyani di penjara karena unggahan video wawancara Ahok soal Al-Maidah ayat 51 yang waktu itu penistaan agama itu loh ya. Oke, lanjut, yakni yang ketiga, Ratna Sarumpait di penjara karena berbohong soal penganiayaan. Ini sempat ramai pas saat saya baru masuk kuliah, pas PKKMB sempat ramai, bahkan sampai dijadikan lelucon karena saking apa ya entahlah. Oke, yang keempat ini yakni Ibu Baik Nuril di penjara karena merekam pelecehan seksual via telepon yang kemudian tersebar. Nah, ini nanti adalah kasus kedua yang akan saya bahas lebih lanjut habis ini. Oke, yang kelima adalah Ahmad Dhani di penjara karena unggahan berisi ujaran kebencian di medsos. Ya, cuman itu aja. Oke, saya akan menjelaskan dulu kasusnya Baik Nuril. Baik Nuril, bukan. Kasusnya ini. Siapa? Perintah Mulyasari. Oke, sebentar. Lemot nih. Nah, oke. Ini kronologinya. Orangnya ini waktu dulu sempat ditahan, lalu sekarang TikTok. Nah, inilah kronologi lengkap kasus Prita. Dari awal dia berobat ke RS Omni Internasional di Alam Sutra. Oke, sebentar. Ini saya hanya bilang cukup Prita yang mengalami kejadian seperti ini. Penulisnya Kompasiana berkata demikian. Oke, kronologinya diawali dari tanggal 7 Agustus 2008 jam 8.30. Prita Mulyasari datang ke RS Omni dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Hasil pemeriksaan lab trombosit 27.000. Yang mana manusia itu normal itu 200.000. Suhu badan 39 derajat. Malam itu langsung dirawat inap, diinfus, diberi suntikan, didiagnosa positif demam berdarah. Selanjutnya tanggal 8 Agustus ada revisi hasil lab semalam. Trombosit bukan 27.000 tapi 181.000. Mulai banyak suntikan obat, tangan kiri tetap diinfus dan mulai membengkak. Prita minta menghentikan infus dan suntikan dan saat itu suhu badan naik ke 39 derajat. Berikutnya tanggal 9 Agustus kembali mendapatkan suntikan obat. Dokter menjelaskan dia terkena virus udara. Entah virusnya apa kurang paham. Infus dipindahkan ke tangan kanan, suntikan obat tetap dilakukan. Malamnya Prita terserang sesak nafas 15 menit dan diberi oksigen. Karena tangan kanan juga bengkak, dia maksa agar infus diberhentikan dan menolak disuntik lagi. Tanggal 10, terjadi dialog antara keluarga Prita dengan dokter. Dokter menyalahkan bagian lab terkait revisi trombosit. Prita mengalami pembengkakan pada leher kiri dan mata kiri. Ya, udah kasihan sih keadaannya. Lalu berikutnya, tanggal 11, terjadi pembengkakan pada leher kanan. Panas naik 39 derajat. Prita memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan mendapatkan data-data medis yang menurutnya tidak sesuai fakta. Prita meminta hasil lab yang berisi trombosit 27.000. Tapi yang didapat hanya informasi trombosit 181.000. Pasalnya dengan adanya hasil lab trombosit 27.000 itulah dia akhirnya dirawat inap. Pihak Omni berdalih hal tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid. Di rumah sakit yang baru, Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena dia terserang virus yang menular. Tanggal 15, Prita mengirimkan email yang berisi keluhan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit ke customer care Bank Sinarmas dan ke kerabatnya yang lain dengan judul Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra.
emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Nah, di sini kan ceritanya itu ibunya itu Bu Prita itu curhat ke customer care-nya di Bank Sinarmas gitu. Lalu juga ke kerabatnya yang lain. Nah, masalahnya yang dari kerabatnya yang lain itu dibocorkan ke yang lain dan suratnya pakai apa gitu lupa aku. Yang membuat itu bisa bocor lalu ketahuan kalau yang isi berita alamatnya ini dan sebagainya macamnya itu. Dan akhirnya tersebar ke beberapa milis. Lalu tanggal 30 Agustusnya Prita mengirimkan isi emailnya ke suratpembaca.detik.com. Mungkin biar masuk ke beritanya ya, biar lebih hati-hati gitu yang lainnya. Nah, di sini ternyata tanggal 5 September RS Omni mengajukan gugatan pidana ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan tanggal 22-nya pihak RS Omni Internasional memberikan email klarifikasi ke seluruh pelanggannya. Ini maksudnya itu RS Omni-nya itu mengatakan kalau Bu Beritanya ini melanggar UU ITE. UU ITE yang mana? UU ITE yang pasal 27 ayat 3 di mana mencemarkan nama baik gitu. Oke, lanjut. Tanggal 8 September 2008, kuasa hukum RS Omni Internasional menayangkan iklan berisi bantahan atas isi email berita yang dimuat di Harian Kompas dan Media Indonesia. Pada tanggal 24 September 2008, gugatan perdata masuk. Pada tanggal 11 Mei-nya tahun 2009, ini sudah setahun ya, beda tahun sudah. Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata RS Omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Prita divonis membayar kerugian material sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk mengganti kerugian imaterial. Prita langsung mengajukan banding. Tanggal 13 Mei, Prita mulai ditahan di lapas wanita terkait kasus pidana yang juga dilaporkan oleh Omni. Tanggal 2 Juni 2009, penahanan Prita diperpanjang hingga 23 Juni. Informasi itu diterima oleh keluarganya Bu Prita dan Kepala Lapas Wanita Tangerang. Tanggal 3 Juni 2009, Megawati dan Jika mengunjungi Prita di lapas. Komisi 3 DPR RI meminta MA membatalkan tuntutan hukum atas Prita. Prita dibebaskan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya dan statusnya berubah menjadi tahanan kota. Tanggal 4 Juninya, sidang pertama kasus pidana yang menimpa Prita disidangkan di PN Tangerang. Dan untuk update kronologi yang terbaru, tanggal 25 Juni 2009, Prita diputus bebas oleh PN Tangerang. Dan tanggal 29 September 2010, setahunnya lagi sudah, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten yang sebelumnya mengabulkan gugatan perdata Omni dan memerintahkan Prita membayar ganti rugi 204 juta atas perbuatan pencemaran nama baik. Sidang kasasi dipimpin oleh Ketua MA Arifin Toba. Namanya unik sih. Oke. 30 Juni 2011, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim yang dipimpin oleh Imam Harjadi, Sarudin Utama, dan Salman Lutan. Ini memvonis Prita 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Prita tidak dipenjara sepanjang dia tidak mengulangi perbuatannya dalam waktu 1 tahun ke depan. Tapi Hakim Salman menyatakan beda pendapat. Menurutnya, Prita tidak bersalah. Jadi ada sedikit blunder di sini. Tahun 2012, tanggal 17 September, Mahkamah Agung membebaskan Prita dari semua dakwaan alias bebas murni.
putusan itu dibacakan dalam sidang peninjauan kembali atau PK oleh Majelis PK yang diketuai oleh Ketua Muda Pidana Khusus MA Joko Sarwoko, beranggotakan Hakim Anggota Hakim Agung Surya Jaya dan Suhadi. Majelis memerintahkan agar berita dipulihkan nama baik, harkat, dan kedudukannya. Nah, di sini ada tambahan, kejadian di RS Omni Internasional berdasarkan email atau surat pembaca yang dibuat berita. Dan isi bantahan yang dimuat di Harian Kompas dan Media Indonesia 2008. Pengumuman dan bantahannya seperti ini. Ya, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Ini. Ya. Huruf kapital, kebanyakan huruf kapital. Tertanggal di situ 8 September 2008 dengan kuasa hukumnya begitu. Oke. Ini untuk hukumnya berita. Jadi yang tadi hukumnya berita ini yang terakhir statusnya adalah pada 17 September dinyatakan bebas dan berita dipulihkan nama baik, harkat, dan kedudukannya. Oke, jadi kasus ini sudah selesai. Oke. Sekian penjelasan dari saya mengenai cybercrime yang titik beratnya ada di UITE. Jadi pesannya supaya agar kita dalam melakukan tindakan-tindakan di dunia maya itu harus benar-benar hati-hati, harus mematuhi aturan-aturannya, dan jangan sampai kepleset. Ya, kepleset intinya kepleset lah. Kita melakukan hal yang benar tapi yang ada malah diplesetkan atau kita kepleset ke hukum yang malah menjatuhkan kita. Karena ya sekarang aja hukum kayak gitu. Ya, jadi yang penting kita harus hati-hati pertama. Gitu. Ya. Mungkin sekian dari saya penjelasannya. Apabila ada cut-cut tadi dan ya banyak yang kurang juga video ini, saya mohon maaf atas hal itu. Harap maklum juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.